darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
anugerah-Mu begitu besar. Kalau hari ini Tuhan kami masih diberikan napas kehidupan, kami tahu Tuhan itu semua bersumber dari Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan tidak pernah biarkan kami. Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu membimbing, menuntun kami, sehingga kami terus mengalami kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu. Kami terus mengalami kasih-Mu demi kasih-Mu lebih lagi ya Bapa. Malam hari ini Tuhan kami berkumpul bersama-sama di tempat ini, di keluarga Padamin ya Tuhan, di mana mereka boleh bersyukur bersama-sama keluarganya dan anak-anak dan cucu-cucu mereka Tuhan. Di mana saudara kekasih kami sudah 100 hari dia sudah meninggalkan keluarga tempat ini, dan kami percaya dia sudah bersama dengan Engkau Bapa. Dan hari ini Tuhan, bila kasih karunia-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami, Engkau menghibur, Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan setiap pribadi kami. Sebab kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi kepada kami, rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi setiap pribadi kami. Oleh itu Bapa, saat ini Tuhan Engkau menghibur, menguatkan kami dengan firman-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu adalah kehidupan. Firman-Mu yang akan menuntun jalan hidup kami. Firman-Mu akan memperbaiki setiap tingkah laku kami. Dan firman-Mu akan memberikan pengharapan kepada kami. Sehingga kami semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan bahwa kami ada bukanlah karena kebetulan, tapi kami tahu Tuhan keberadaan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami serahkan waktu yang indah kepada Tuhan, dan Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami saat malam hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan, meneguhkan setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapa di surga, saya percaya dia sudah, kan Alkitab katakan dia sudah istirahat, tidak tahu apa-apa lagi. Nanti tahunya kapan untuk dia dibangkitkan. Justru hari ini kita bersyukur pada Amin, masih diberikan kesehatan. Walaupun secara jasmani tubuhnya lemah, tapi saya lihat punya semangat, punya roh yang selalu ingin bersekutu bersama-sama. Dan malam hari ini saudara, firman Tuhan ini juga memberikan suatu peneguhan untuk kita semua. Saya buka dalam firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Saya tiba-tiba semalam, apa itu yang mau saya sampaikan ya? Ada satu kata yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang tawar hati. Nah, banyak hari-hari ini orang tawar hati. Tawar hati oleh karena kehidupan, tawar hati oleh karena keadaan, tawar hati oleh segala tantangan, tawar hati oleh segala apapun yang terjadi hari ini. Mungkin tawar hati ikut Tuhan Yesus, kok nggak ada sesuatu, kok apa yang diharapkanku nggak terjadi. Mungkin kecewa atau banyak macam hal yang terjadi, sehingga ada banyak orang tawar hati hari ini. Bekerja kok nak naik gajinya, tawar hati. Apalagi ada pengharapan-pengharapan yang tidak terpenuhi, akhirnya tawar hati. Nah, ikut Tuhan punya pengharapan yang luar biasa, tidak terjadi, tawar hati. Tapi di sini saudara, firman Tuhan berkata, yang sangat jelas sekali, di dalam ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, kata Paulus, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kayak pada Amin, makin hari makin merosot secara jasmani, ya. Tubuh mungkin sudah tidak bisa lagi terbuat, tetapi saya percaya semangat dan rohnya terus menyala-nyala. Nah, ayat selanjutnya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagian kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada apa? Penderitaan kami. Dari apa? Apapun yang kita derita hari ini, ada sesuatu yang lebih besar lagi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, seringkali kita kecewa, kita tawar hati. Kenapa? Kita mengharapkan sesuatu yang kelihatan. Pengharapan kita kepada sesuatu yang kelihatan lebih besar dari apa? Apa yang tidak kelihatan, Alkitab katakan. Nah, kita percaya kepada Tuhan itu adalah hal yang supranatural. Makanya penting sekali saudara Bapak Ibu, hari ini saya diingatkan Tuhan kata tentang tawar hati. Nah, ada banyak orang hari ini mengalami tawar hati. Di gereja, ikut persekutuan, masih tawar hati. Apalagi nggak ikut Tuhan.
Ya, ada banyak orang tawar hati, sakit hati semua, kecewa semua. Itu luar biasa. Nah, firman Tuhan mengatakan Paulus bahwa kami tidak tawar hati sekalipun tubuh jasmani kami semakin lemah, tapi manusia batinnya kami semakin kuat. Nah, Paulus melihat apa yang perlu dia bangun kehidupannya. Dia membangun manusia batinnya. Dia tidak membangun manusia jasmaninya. Kalau kita lihat kehidupan Paulus, luar biasa. Penderitaan dia waktu ikut Yesus, katakan apa? Kenapa Yesus pilih Paulus? Tuhan katakan bahwa dia akan mengalami spirit nanti. Bagaimana penderitaan yang akan dihadapi. Dan kita lihat sudah penderitaan Paulus luar biasa. Di penjara, dirampok penyamun, karam perahunya di laut, apalagi dirampok, apa semua lagi, disusah semua, di penjara, dan semua kelaparan. Alkitab katakan semua penderitaan sudah dialami, tetapi Alkitab katakan bahwa dia tidak tawar hati. Nah, saya lihat bahasa Indonesia bagus tawar hati. Kalau tawar hati kita apa sih tawar hati? Kalau bahasa Indonesia tawar hati, ada juga bahasa Ibrani dikatakan tawar hati tidak bersemangat. Nah, itu orang tawar hati. Berarti kalau dia dulu semangat lagi, tadinya semangat luar biasa, haleluya, ke gereja luar biasa, pagi sore malam semua, hari ini loyo. Nah, itu jalan apa? Dia sudah tidak bersemangat lagi, apalagi tidak ada kemauan lagi. Nggak mau, malas, udah no hope begitu, udah capek gitu. Apalagi hilang keberanian, tadi berani luar biasa, akhirnya takut melangkah. Apalagi sini lemah atau lelah. Nah, itu salah satu apa? Itu tawar hati. Nah, hari ini saudara, saya harap kita semua di sini tidak ada tawar hati, amin. Tetap semangat dengan Tuhan. Nah, saudara, di sini katakan kenapa tawar hati itu tak boleh. Penting sekali. Kadang-kadang aku nggak tawar hati, kita lihat nanti ya. Nah, Alkitab katakan, kita buka di dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan bagus sekali. Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, kenapa hari ini kita tidak bisa mengalami kekuatan? Kenapa kita tidak bisa mengalami kebangkitan? Karena kita sedang mengalami tawar hati, kita sedang lelah. Nah, akibat dari kita kecewa, akibat dari kita tawar hati, apa di sini apa? Kita kehilangan apa? Kekuatan. Kayak pendamping ya, luar biasa. Sebanyak dia bertobat sampai hari ini, apa sih pendamping kita ikut? Sebagai anak-anak tuh harus melihat. Ini bapak satu ini doa malam ada, doa pagi ada, doa apa lagi? Cuma doa wanita aja mungkin dari persekolah wanita. Dia selalu ikut, masih dia sehat. Aku bingung juga ada orang pun nggak pernah sakit. Kenapa saya tahu pada ini dari tahun 93 sama ibu, sama-sama kita ketemu dulu di sini. Itu kita masih ada hari ini ya, luar biasa kita masih bisa ketemu. Nah, kenapa? Sampai hari ini dia masih, walaupun sakit bagaimana, masih pengen gereja. Secara fisik dia tidak mampu lagi, bawa motor tidak bisa lagi. Tapi dia pengen ke gereja. Artinya apa? Di sini ada kekuatan. Nah, coba kalau dipadakan kecewa, sakit hati, kecewa, tawar hati, udah mau ke gereja lagi, udah. Akhirnya udah di rumah aja. Ku ada alasan ku, aku udah sakit, aku udah tua, udah. Terima adanya, apa adanya, saudara. Nah, oleh karena saudara, Bapak Ibu, kalau kita tawar hati, pertama apa? Kita akan kehilangan kekuatan kita. Kita nggak bisa buat apa-apa. Disuruh apapun nggak bisa. Kenapa? Udah aku nggak mampu lagi. Nah, jadi sini kita katakan bahwa kalau kita mengalami tawar hati, kita lelah, kita capek, kita katakan bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kok. Nah, di masa sulit, saudara, kita nggak bisa buat apa-apa. Kenapa? Nggak ada kekuatan lagi, kenapa? Kita tawar hati. Udah no hope gitu. Nah, itu hal yang pertama kalau kita tawar hati. Nah, yang kedua apa? Setelah tawar hati tadi akibatnya apa? Kita kehilangan kekuatan. Kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat 32. Bagus ayat ini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, Daud berkata kepada orang Israel, kepada Saul, janganlah kamu tawar hati menghadap siapa? Siapa tuh? Goliat yang besar ini. Nah, kita tahu kalau saudara baca sejarahnya, bagaimana orang Israel itu ketakutan, mereka di lemah itu mengalami ketakutan, terintimidasi. Kenapa? Karena ada musuh begitu besar. Bapak Ibu.
Tapi tiba-tiba nongol seorang Daud, anak-anak kecil, anak muda, dikatakan di sini, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang tersebut. Nah, saudara Bapak Ibu, kalau kita tawar hati, maka kita kehilangan apa? Pengharapan. Orang Israel kehilangan pengharapan. Kenapa? Wah, musuh kami besar sekali, nggak ada yang bisa lawan. Kenapa dia kuat sekali? Sehingga apa? Dia tidak punya pengharapan lagi, saudara. Nah, oleh karena sudah Bapak Ibu hari ini, kalau kita sedang menyimpan tawar hati, kita sudah lelah, kita tidak ada pengharapan. Padahal kita katakan bahwa aku memberikan pengharapan yang penuh kepada kamu, yaitu harapan apa? Yang penuh sukacita. Harapan apa? Diberkati, harapan kuat, harapan sehat. Tetapi kalau kita tawar hati, maka pengharapan itu hilang dalam kita. Alkitab katakan bahwa orang yang tidak punya pengharapan, maka tidak ada masa depan. Nah, oleh karena sudah Bapak Ibu hari ini, malam hari ini, coba kita mau belajar bersama-sama. Saya percaya firman Tuhan ini untuk menegur saya sendiri juga dan kita semua. Hal yang pertama, kalau kita tawar hati, kita akan kehilangan kekuatan. Hal yang kedua, kalau kita tawar hati, kita akan kehilangan pengharapan. Nggak ada harapan lagi, kita nggak semangat lagi. Buat apa saya capek-capek? Buat apa saya berlelah-lelah? Tuh juga nggak ada hasilnya. Nah, itu orang no, nggak ada harapan. Nah, yang ketiga, saudara Bapak Ibu, yang apa yang terjadi kalau kita kehilangan pengharapan? Di dalam Yosua 14 ayat 8 ini bagus sekali. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana, dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Yosua waktu 12 pengintai bersama-sama melihat tanah Kanaan. Oh, di sana ada susu madu dan kelimpahan. Tetapi yang 10 pengintai, mereka berkata apa? Oh, di sana orangnya besar-besar, di sana musuhnya kuat-kuat. Kita seperti belalang. Siapa? Mereka kehilangan apa? Kehilangan kepercayaannya. Padahal kita katakan, kamu pergi ke sana, kamu mengintai sana, bahwa negeri itu akan aku berikan kepada kamu. Nah, berapa banyak hari ini saudara kita mendapatkan firman Tuhan, bahwa Tuhan katakan bahwa kamu akan diberkati, kamu ada menjadi orang yang sehat, kamu menjadi orang yang kuat. Ada banyak firman Tuhan yang meneguhkan kita, kamu adalah orang yang berhasil, kamu adalah orang-orang yang luar biasa. Tetapi kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita lebih percaya dengan apa? Keadaan yang kita lewati hari ini. Apa? Masa sulit. Hari ini kita lihat beras mulai naik semangat. Wah, sulit. Akhirnya orang berebut beli beras. Gara-gara beras, orang hilang kepercayaan kepada pemerintah. Nah, berapa banyak hari ini, saudara, oleh karena kita kehilangan kepercayaan kita. Nah, di sini Yosua dikatakan apa? Dia apa? Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, kalau orang yang percaya, dia tetap ikuti Tuhan, dia tetap percaya akan janji Tuhan, apapun yang terjadi. Nah, untuk sudah Bapak Ibu hari ini sebagai anak Tuhan, hari apapun yang kita hadapi hari ini, kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat kemarin bagus, saudara, ayat kita. Pajari hidupku Tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang
Bila kami hanya memandang wajah kami kepada Engkau Tuhan. Kalau Tuhan ada di samping kami, kalau Tuhan ada di pihak kami, kalau Tuhan yang memegang kami percaya Tuhan, kami pasti kuat, kami pasti bebas, kami akan mengalami terobosan dalam kehidupan kami. Oleh itu Bapak, malam hari ini mungkin secara usia, secara tubuh mungkin kami mengalami lemah, tapi biar roh kami, jiwa kami, manusia batinnya kami semakin kuat di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang membawa kami, yang menegur kami, bahwa kami tidak boleh tawar hati dalam segala keadaan apapun yang kami hadapi. Sebab kami tahu Tuhan, tidak Tuhan ada pengharapan. Di dalam Yesus kami mengalami pengharapan. Sebab pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Oleh itu Bapak, malam hari ini hamba mau berdoa untuk keluarga di tempat ini, untuk Pak Damin bersama anak-anak dan cucu-cucu mereka. Tuhan, Engkau meneguhkan hati mereka, Engkau kuatkan hati mereka. Bila mereka semakin hari semakin percaya kepada Tuhan, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada hal-hal yang mereka hadapi secara manusia, mereka tidak dapat mengatasinya. Tetapi kami tahu Tuhan, saat kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan atas setiap mereka. Hari ini Bapak, aku mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mohonkan kasih karunia-Mu turun atas mereka, sehingga mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin kuat dan Tuhan. Untuk Pak Damin, Tuhan berikan kesehatan, berikan jiwanya yang kuat di dalam Tuhan. Bila rohnya semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga walaupun tubuhnya semakin lemah, tetapi bila hatinya, jiwanya, batinnya semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Firman-Mu adalah kebenaran yang meneguhkan kami, yang menghibur kami, yang menguatkan kami, untuk kami semakin hari semakin percaya, untuk kami semakin hari semakin mengalami Engkau Tuhan, dan kami mengasihi dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang Kau sampaikan dan mulut hamba-Mu. Apapun kekurangannya Tuhan, kami tahu Tuhan meneguhkannya bagi setiap pribadi kami. Roh Tuhan silakan bekerja di tengah-tengah kami, dan kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Biar firman-Mu yang hebat dan ajaib bagi setiap pribadi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita semua diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih atas pelayanan penghiburan dari awal kepada keluarga kami. Pertama, terima kasih untuk gereja kita. Ini merupakan ibadah keempat, ibadah penghiburan 100 hari mama saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Gideon yang sudah sharing firman Tuhan, pada saudara-saudari yang juga sudah hadir di tempat ini walaupun cuacanya tidak baik. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin dari saya itu saja. Tuhan Yesus memberkati.